Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 27 Maret. Sebuah situs web militer mengungkapkan bahwa Tiongkok sedang membangun armada tongkang khusus yang dapat mengatasi batasan medan dan cocok untuk mendarat di Taiwan. Ini dipercaya sebagai sinyal bahwa Tiongkok sedang bersiap-siap untuk menginvasi Taiwan. Bagaimanakah pandangan pakar militer internasional? Mari kita simak isi wawancaranya bersama reporter PTS. Sebuah rekaman video Naver News yang diambil di pantai Guangdong, Tiongkok menjadi sorotan di kalangan militer. Meskipun video ini segera dihapus tak lama setelah menyebar di WeChat, pakar menilai bahwa tongkang pendaratan khusus ini akan mengubah pandangan dunia terhadap operasi pendaratan amfibi Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR. Kapal ini berfungsi layaknya pelabuhan bergerak mandiri dengan kaki tiang otomatis yang membuat kapal tetap stabil dalam cuaca buruk. Bagian buritan berbentuk datar yang dapat menghubungkan kapal ro-ro yang membawa tank. Sementara pada bagian haluan terdapat jembatan pendaratan sepanjang 120 meter yang dapat menembus batasan medan dengan mudah dan langsung mencapai jalan raya di pesisir. How many of them have been built so far? We're not exactly sure. It looks to be around 4 or 5. But given the speed with which these have been built and given that they are now evidently have been tested and look like they work, pakar berasumsi bahwa dalam situasi perang, tongkang pendaratan khusus ini akan digunakan untuk mengangkut pasukan gelombang kedua setelah TPR berhasil menguasai laut dan udara. Militer Tiongkok semakin agresif dengan tidak hanya memanfaatkan angkatan laut dan milisi maritim, tetapi juga memberikan fungsi militer kepada kapal sipil. Apa yang harus dilakukan Taiwan dalam merespon ancaman ini? if you look at the kind of abstract problem of evading Taiwan, it is really difficult. And it's not like China is going to sail across the strait, land its forces, and that will be the end of it. Pakar menyebutkan bahwa temuan ini tidak sepenuhnya menggagalkan rencana pertahanan Taiwan yang sudah ada, tetapi akan mendorong Taiwan untuk meningkatkan pengawasan terhadap garis pantai dan memastikan kemampuan untuk mengerahkan pertahanan dengan tangkas di berbagai lokasi. Seorang anak menyemburkan sebuah sekrup dari mulutnya saat makan bersama keluarga di sebuah restoran steak berantai di kota Tainan. Masih untung anak itu cukup cekatan sehingga tidak menelannya. Usai kejadian, pihak restoran segera meminta maaf dan tidak memungut biaya untuk makanan bermasalah. Tapi Biro Kesehatan Publik Tainan mengatakan akan mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan. Seorang warga mengunggah di internet bahwa anaknya nyaris menelan sebuah sekrup yang ditemukan pada mie teppanyaki di sebuah restoran steak berantai. Pihak restoran segera memohon maaf dan menerangkan bahwa mie terkait dimasak oleh produsen luar dan dikirim ke toko dalam kemasan siap disajikan sehingga tidak jelas di manakah titik terjadinya kesalahan. Atas insiden ini, Biro Kesehatan Publik Tainan menyatakan akan segera meluncurkan pemeriksaan untuk mengklarifikasi pertanggungjawaban. Sebagai bagian dari upaya pencegahan perilaku penumpang tak normal yang berpotensi memengaruhi keselamatan di gerbong MRT, Taipei Metro bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk meluncurkan sistem deteksi berbasis AI yang dapat mendeteksi perilaku abnormal dan melaporkannya agar personel MRT dapat mengambil tindakan segera. Sirene berdeling keras. Melalui kamera dalam gerbong kereta, sistem AI mendeteksi dan mengidentifikasi adanya kekerasan di antara penumpang dan segera memberikan peringatan. Ini adalah simulasi situasi perselisihan berbasis AI pertama yang resmi diluncurkan MRT Taipei bersama perusahaan teknologi. Dengan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini dapat mensimulasi lebih dari 10 jenis situasi abnormal dalam gerbong untuk meningkatkan keamanan dalam kereta. 比如说快速移动，或者是说有对峙的情况，系统会把它认定为异常状态。那在1秒之内，它画面跟景音都会传到驾驶室的行车专员。 Dalam proses pengembangan, AI dilatih untuk meningkatkan kemampuan deteksi melalui analisis gerakan tubuh. Selain perilaku tidak normal, sistem ini juga memantau kepadatan penumpang dan mempercepat proses pengosongan gerbong untuk efisiensi kerja saat kereta tiba di stasiun. Saat ini, kereta digital AI ini hanya beroperasi di jalur Tanshui Xingyi dan layar informasi kedatangan kereta telah diperbarui agar penumpang tidak melewatkan pemberhentian mereka. 突发状况，有些人不知道东西在哪里，怎么样按的话，这样会比较好一点，对乘客比较有保障。 Taipei Metro menyampaikan bahwa kereta digital ini menggunakan komputasi edge sebagai inti dan kedepannya akan terus mengadopsi inovasi teknologi sesuai dengan kebutuhan operasional dan kualitas layanan tanpa perlu mengganti perangkat keras dalam kereta.
Pingxi di kota New Taipei terkenal dengan festival dan tradisi pelepasan lentera langit. Namun rata-rata 400.000 tienteng atau lentera yang dilepaskan setiap tahun telah memicu pencemaran lingkungan karena bangkai lentera berserakan di kawasan sekitar. Isu ini berkesempatan diatasi oleh Universitas Hua-Fan dengan mengaplikasikan pesawat tak berawak yang dilengkapi dengan cakar atau jaring penangkap yang dapat menemukan dan membersihkan bangkai-bangkai tersebut. Pelepasan sekitar 400 lentera per tahun di Pingxi telah memicu isu pencemaran lingkungan serius karena keefektifan pembersihan bangkai lentera di kawasan pegunungan dengan tenaga manusia sangatlah terbatas. Atas hal ini, Universitas Hua-Fan telah mengembangkan drone multimotor berbobot 3,5 kg dengan kapasitas pengangkutan 2 kg sampah dan jarak penerbangan 4 km. Pesawat nirawak ini untuk sementara dapat digunakan untuk membersihkan bangkai lentera di pegunungan. Untuk masa depan, teknologi intersepsi udaranya diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut. Kebakaran hutan di kawasan pegunungan Tenggara Korea Selatan yang berawal Jumat lalu terus meluas. Hingga kini telah mengakibatkan setidaknya 26 orang meninggal, 30 luka-luka. Juga menghanguskan sebuah kuil bersejarah melampaui 1000 tahun. Menghadapi kebakaran hutan terbesar dalam sejarahnya, pemerintah Korea telah mengumumkan perintah mobilisasi untuk penyelamatan bencana. Kebakaran hutan di bagian selatan Korea Selatan terus berkobar. Sejauh ini telah menyebabkan 26 orang meninggal dunia, 30 orang terluka, dan lebih dari 37.000 orang mengungsi. Polisi lokal menyampaikan bahwa kebanyakan korban jiwa berusia 60 tahun ke atas. Selain itu, seorang petugas pemadam kebakaran turut gugur saat helikopter yang dikemudikannya jatuh saat bertugas. Api yang mulai berkobar pada tanggal 21 ini telah menghanguskan lebih dari 36.000 hektar lahan dan terus melambat ke arah perkotaan. Salah satu bangunan bersejarah yang habis dilahap api adalah Kuil Gyeongsa di Gyeongsang Utara yang telah berdiri selama 1.300 tahun. Pihak berwenang telah menaikkan peringatan bahaya ke tingkat tertinggi dan mengumumkan mobilisasi nasional dengan mengerahkan lebih dari 4.000 petugas dan 130 helikopter untuk upaya penyelamatan. Pejabat Presiden Han Duck-soo menyatakan kebakaran seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Korea Selatan. 우리나라에 주둔하고 있는 미군으로부터도 헬기의 지원을 받는 등 이러한 지원을 최대한 동원해서 진화 작업에 전력을 다하고 있습니다. Otoritas Korea Selatan menyatakan bahwa kondisi cuaca yang kering dan berangin sangat tidak menguntungkan upaya pemadaman api sehingga kebakaran sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.